Semangka manis warnanya merah, beli di pasar harganya murah. Puasa jangan gampang marah, mending kita tonton nih lupa arah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kiswah, semoga selalu tetap sehat dan jaya ya meneruskan puasa ini. Ketemu lagi nih di konten lupa arah. Biasanya sih memang lumrah terjadi ya naiknya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan dan Lebaran seperti saat ini. Namun kali ini begitu terasa nih dari masalah kelangkaan dan meroketnya harga minyak goreng yang sampai saat ini juga belum menemui solusi. Kini pemerintah juga menaikkan harga Pertamax, pulsa, dan kabarnya nih Pertalite hingga gas LPG juga akan ikutan naik. Selain karena pertimbangan harga minyak global, naiknya komoditas seperti pulsa juga disebabkan karena kebijakan kenaikan pajak. Alasannya sih untuk menyelamatkan keuangan negara yang dihajar oleh pandemi. Bagaimana ya tanggapan masyarakat soal ini? Yuk kita tanya-tanya langsung di jalanan lupa arah. Cus. Asman gitu aja, 59, dagang kaki lima gini. Pak Rohim, umur 41, pekerjaan driver. Ruli, umur 45, driver. Ibu Kriswanti, umur saya 25 tahun, profesi saya jualan. Ibu Kardi, 58, ibu rumah tangga. Villa, umur 28 tahun, profesi pegawai swasta. Berpengaruh banget itu. Apalagi kayak sampai ke barang saya ini, saya dagang-dagang aksesoris ini ikut naik. Kata pemerintah ini apa namanya? Katanya harganya sudah stabil, tapi buktinya di pasar enggak, di warung-warung enggak, tetap segitu aja. Makin susah. Serang sekarang aja sudah begini, apalagi kalau ntar semuanya naik. Belum ada solusi dari pemerintah kelihatannya. Minta sama pemerintah secepatnya seperti yang harga ya subsidi itu ya dipercepat lah, dan harga secepatnya distabilkan lagi gitu. Ya hidup mengandalkan subsidi terus sampai kapan pemerintah sanggupnya? Ya harganya distabilkan. Yang 9 bahan pokok pangan itu benar-benar diperhatikan. Katanya udah enggak, malahan cukup, malah berlebih dia produksi lagi, tapi kemana barangnya nggak nyampe ke kita. Sebenarnya sangat pengaruh ya, udah penghasilannya kurang itu, ditambah bahan pokok naik terus. Jadi buat kita sih ngaruh ya, soalnya kita kan yang belinya perusahaan bukan kita. Gitu. Pengaruh banget, justru makin susah hidup. Kalau serba naik ya kita pun sulit ya, kecuali semua naik gaji ikut naik, jadi enak kayak gitu. Ini barang naik gaji tetap begitu ya, mati rakyat. Larinya mau terpaksa kan, mau nggak mau kita harus beli kan, kita kan itu kebutuhan sehari-hari di rumah. Walaupun mahal ya terpaksa beli, padahal ya minyak tuh banyak, tapi pemerintah ditimbun kali kayaknya, ya kan, kayak gitu. Sedangkan kemarin berkuar-kuar katanya minyak susah, padahal ada pembagian. Nah dari mana itu minyaknya dapatnya dia, sedangkan masyarakat lagi butuh minyak, lagi susah minyak. Sedikit ngaruh sih, namanya udah jadi resikonya, ya udah mau gimana lagi. Itu karena saya kan pedagang, jadi selalu kalau pas lagi belanja gitu kan susah, harus nyari bahan bakarnya juga kan buat motor gitu. Kalau untuk masalah kayak gitu kan itu urusan negara ya, harusnya jangan sampai nyangkut pautin ke rakyat lah harusnya. Pastinya yang jelas makin ngirit-ngirit, kan pendapatan juga semakin sedikit, berkurang. BBM naik itu sangat berpengaruh ya, karena untuk kelas bawah seperti Gojek, Grab itu akan lebih susah mendapatkan pendapatan lebih untuk keluarganya. Ya untuk kelas menengah juga walaupun gajinya UMR atau ya lebih, tapi dengan harga naik ya sangat berpengaruh juga. Kalau buat saat ini belum bisa ya, masih ada tunggakan. Boro-boro bisa nabung, sudah dapat makan juga, udah bersyukur kita hidup nih. Serba mahal. Ya yang penting kita cukup makan dulu, anak istri, rumah bisa kebayar kayak gitu. Kalau mau nabung mah ya itu ngarepin hujan dari langit gitu.
Kalau untuk sekarang nabung ya masih bisa tapi berkurang kayak gitu loh. Saya masih bisa nabung, tapi ya tidak sesuai dengan target saya sendiri. Ya misalnya sebulan berapa, sekarang jadi berkurang karena ya ada dampak pengaruh pajak naik, semua serba naik lah. Memberikan subsidi dan secepatnya distabilkan lagi. Ya intinya mending kalau ini ya mending turun lah ya. Harga dinormalin lah seperti biasa. Ya subsidi boleh gitu kalau emang ada. Ya solusinya kalau bisa gaji dinaikin lah, buru-buru naik gajinya kayak gitu ya. Kalau nggak bisa naikin gaji ya mundur aja gitu pemimpinnya. Ya boleh naik tapi jangan terlalu berlebihan lah harusnya. Sebisa mungkin harusnya bisa turun lagi harganya kayak gitu. BBM. Pesan-pesannya yang penting minyak tuh dimurahin seperti yang dulu kala sebelum-belumnya gini. Terus apa tuh bensin apa ini kan pada naik semua. Supaya untuk meringankan beban pedagang juga, kita juga semuanya gitu. Harusnya pemerintah tuh lebih adil lagi, melihat rakyat yang bawah. Jangan melihat ke atas terus, karena yang bawah ini sangat banyak menurut saya. Kalau melihat ke atas terus, yang bawah ini makin sengsara takutnya gitu. Kalau yang atas kan ya pendapatannya lebih banyak, ya bisa lah dia mengikuti perekonomian. Kalau yang bawah seperti Abang Gojek saja sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, sebetulnya kan keadaan sekarang lebih baik dari keadaan saya waktu masih kecil dulu ya. Saya masih ingat kecil itu dulu kita ngantri loh semuanya ya. Semuanya kita harus ngantri ini dan sebagainya. Saya masih ingat itu. Saya biasanya ngantri pagi, kalau nanti ibu sudah selesai masak diganti oleh ibu. Jadi itu zaman Bung Karno ya. Zaman-zaman tahun itu menjelang 65 itu semuanya ngantri. Sekarang kan enggak terlalu ini ya, cuman minyak ngantri tapi ada barangnya kan. Dulu agak susah loh. Jadi sebetulnya mungkin ada baiknya itu. Kan ada di film kalau nggak salah itu. Difilmkan kan itu ceritanya Bung Karno ini. Nah itu di inilah orang-orang miskin sekali dulu itu. Ya, jadi ini, dan dulu juga ada yang kaya sekali gitu. Jadi sebetulnya sama aja. Dan cuman sekarang karena sudah keenakan, zaman Pak Harto itu kan terus terang masyarakat itu diperhatikan betul gitu. Makanya dia ngomongnya kan gitu sekarang. Piye kabare, enak zamanku toh gitu. Karena memang yang di bawah itu nggak sampai seperti sekarang. Jadi memang dia mendekati sekali itu masyarakat itu. Jadi itu mungkin ada baiknya tuh diulang. Dan sekarang kebanyakan buru-buru membuat pernyataan sih. Seperti Menteri Perdagangan ya, yang bilang ada mafia minyak. Ternyata nggak bisa buktikan. Itu jangan ngomong lah kalau nggak bisa buktikan. Hati-hatilah sedikit ininya. Itu yang harus ini. Jangan ingin populer. Kebanyakan semuanya sekarang ingin populer, sehingga akibatnya terjadi kayak gini ini ya. Orang pada ngeluh ya, memang kalau kenaikan harga semuanya pasti ngeluh ya. Tapi coba lihat zaman saya kecil itu lebih parah keadaannya sebetulnya ya. Cuman karena itu tadi informasi nggak terlalu terbuka, jadi kita juga nggak tahu kekayaannya orang-orang yang kaya itu ya. Kalau sekarang kan kelihatan betul kan. Crazy Rich itu kan wah kurang asem betul itu ya, dia memamerkan kekayaannya. Itu yang menyebabkan ini, itu yang menyebabkan PKI bisa bangkit lagi. Ketimpangan itu yang akan menyebabkan. Kalau semua miskin nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang kaya sekali dan ada yang miskin sekali, kesenjangan itu yang membahayakan sebetulnya. Itu komentar saya sih. Ya, begitulah tanggapan-tanggapan masyarakat terkait kenaikan harga-harga, mulai dari kenaikan harga BBM, minyak goreng, pulsa, kenaikan pajak, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Dengan berbagai alasan dan rasionalisasi kebijakan yang diambil,
Menurut Sobat Kiswah nih, udah tepat nggak sih langkah pemerintah tersebut? Yuk jangan ragu, kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di konten Lupa Arah selanjutnya. Wassalamualaikum.